Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa aplikasi Knowledge Management System, dan video ini saya tujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Knowledge Management System dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ina Fadili Karima, Eskom Mkom. Next, ada aplikasi KMS yang saya pilih yaitu Sharing System yang bertujuan untuk sentralisasi data terkait kendala mahasiswa di bidang akademik dan administratif. Kemudian next, jenis KMS yang saya pilih yaitu Sharing System. Apa itu Knowledge Management? Knowledge Management adalah suatu cara dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. Dan apa itu Sharing System? Sharing System adalah saling tukar pengetahuan atau proses pertukaran pengetahuan antara paling sedikit dua orang melalui proses yang namanya proses timbal balik. Next, ada alasan saya memilih jenis KMS Sharing System. Yang pertama adalah membangun Knowledge Management System dalam mendukung sharing culture antara pihak kampus, dosen, dan mahasiswa. Kemudian yang kedua, mendokumentasikan, mentransfer, menciptakan, dan menggunakan knowledge agar sesuai dengan prioritas knowledge dalam kampus. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi dukungan teknis yang memungkinkan untuk meng-capture dan bertukar knowledge atau pengetahuan secara bebas di antara sumber daya manusia yang ada. Alasan lain yang saya memilih KMS Sharing System yaitu bertukar knowledge secara bebas di antara SDM yang ada dan membantu meningkatkan pengetahuan dengan adanya sarana fitur yang disediakan, misalkan seperti fitur forum diskusi dan chatting. Kemudian di sini ada daftar user aplikasi dari KMS yang saya pilih. Di sini ada 3 aktor yaitu mahasiswa, dosen, dan pihak kampus. Mahasiswa di sini melakukan kegiatan yaitu melihat berita kampus, melihat artikel, melihat administrasi, melakukan chatting, melakukan diskusi forum, mengubah profil, dan melakukan upload artikel. Serta dosen melakukan melihat berita kampus, melihat artikel, melakukan diskusi forum, menjawab chatting, kemudian mengubah profil. Dan pihak kampus melakukan menjawab chatting dari mahasiswa dan dosen, kemudian mengelola aplikasi, melakukan upload berita kampus, dan mengubah profil. Itu tadi daftar user aplikasi yang ada di aplikasi KMS yang saya pilih. Kemudian next ada flow aplikasi. Flow aplikasi yang pertama itu adalah pengaksesan aplikasi KMS. Kemudian kita sebagai user memilih form atau beranda, kemudian pemilihan menu aplikasi, serta pemilihan forum chatting. Di sini forum chatting ada 2, ada status ya atau tidak. Jika user memilih ya, yaitu selanjutnya membuat pertanyaan forum chatting, dan apabila user memilih tidak, user akan melihat berita artikel atau mengupload artikel ataupun mengelola aplikasi dan ataupun pemilihan menu aplikasi yang ada di KMS. Kemudian di sini ada flow aplikasi berupa activity diagram. Di sini ada 2 yaitu mahasiswa dan sistem. Mahasiswa ini melakukan login, kemudian sistem menampilkan halaman utama, dan mahasiswa mengklik salah satu menu yang ada di home aplikasi KMS, kemudian sistem menampilkan menu yang dipilih, dan mahasiswa klik fitur yang ada di menu tersebut, kemudian sistem menampilkan hasil dari perintah sebelumnya. Kemudian mahasiswa klik kembali setelah selesai menggunakan aplikasi KMS, dan sistem secara otomatis akan logout terhadap akun yang sedang dibuka. Kemudian next ada yang perlu diinput dalam aplikasi KMS. Data yang pertama adalah data pengguna aplikasi. Data pengguna aplikasi ini berupa nama lengkap, nomor HP, email aktif, NIM, nomor pegawai, atau nomor pengenal dosen. Kemudian yang kedua ada data mahasiswa aktif. Data mahasiswa aktif berupa nama mahasiswa, NIM, serta prodi. Ini adalah user yang apabila usernya itu khusus untuk mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada data informasi akademik. Informasi akademik ini berupa berita prestasi mahasiswa, kalender akademik, jadwal kuliah, informasi beasiswa, dan kegiatan kampus. Serta yang keempat yaitu daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini khusus untuk user yang akan melakukan tanya jawab di forum diskusi. Daftar pertanyaan yang disusun untuk ditanyakan di forum diskusi.
Kemudian ada output aplikasi atau hal yang perlu ditampilkan pada aplikasi KMS. Yang pertama ada berita terkini yang ada di kampus, kemudian yang kedua ada artikel yang berhubungan dengan prodi, kemudian yang ketiga daftar jawaban dari forum, kemudian yang keempat grafik pengguna aplikasi KMS, kemudian yang terakhir ada user status aktif atau pada tampilan aplikasi akan ada status dari user yang sedang menggunakan aplikasi KMS. Kemudian fitur unggulan aplikasi yang pertama ada berita terupdate, kemudian artikel atau jurnal terbaru dan terlengkap yang diupload oleh dosen dari kampus. Kemudian yang ketiga ada fitur chatting live. Nah, fitur chatting live ini bisa user gunakan untuk mengkonsultasi misalkan masalah akademik dan masalah kampus lainnya. Kemudian yang keempat ada fitur forum diskusi, dan yang kelima ada fitur tampilan status pembayaran atau ini mengenai tentang pembayaran pada kampus. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.